Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Kalau ibu tanya seperti itu, apa jawabannya bagusnya, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Satu kali lagi ibu tanya, kalian terima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, berhubung seperti biasa ya, Nak, ya, di awal pembelajaran kita seperti biasa sebelum belajar langsung kita masuk ke pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Karena kemarin kita Anda tahu apa kesepakatan kelas? Baik. Aku yang tahunya. Aturan yang ada di kelas. Aturan kelas yang akan dibuat di kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nanti kita akan melihat ya, Nak, ya, apa itu peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita menyusun keyakinan kelas ya, Nak, ya. Nah, nanti tetapi dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, Ananda nanti buat di kertas stiker ini dan tempel di depan dengan membuat kesepakatan kelas. Nanti kita susun dengan kalimat keyakinan positif keyakinan kelas. Bisa dipahami kan, Nak? Bisa? Bisa? Bisa kan, Nak? Kita mulai. Kalian buat itu. Kamu buat itu di kertas stiker ini. Kesepakatan kelas kita ya, Nak, ya. Nanti kita buat keyakinan kelas dari bahasa kamu. Bahasa kamu membuat kesepakatan kelas tuh.
sih bagusnya ya anak susunnya ya. Kita kesepakatan kelasnya mana maksudnya? Kamu buat aja nanti kita susun menjadi keyakinan kelas. Ya. Karena dalam hal selama semester ini kita akan merealisasikannya. Misalnya apa kesempatan kelas? Tidak boleh terlambat. Misalnya, oke, boleh. Nanti kita susun yang menjadi kalimat positifnya. Sudah? Silakan tempel di depan. Sudah? Kan itu si yang sudah ada yang selesai nah? Ya, silakan ditempel ganti-gantian menempelnya. Sesuai dengan warna bagusnya ya Nak ya. Yang ini, yang putih. Silakan. Tempel. Kita akan menyusun kalimat menjadi kalimat positif dan kita baru lanjut keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Tidak boleh keluar dari lebih dari 5 menit. Nah, kalau itu aturan sekolah atau aturan kelas dan kesepakatan kelas, kita gunakanlah bahasa yang lebih positif agar terbentuknya keyakinan kelas. Misalnya kan tidak boleh keluar lebih dari 5 menit. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh memakai kata tidak boleh. Bagusnya apa? Misalnya seperti ini, dilarang. Nah, berarti dilarang keluar dari 5 menit. Oke, yang pertama seperti ini ya. Seperti ini. Kali keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang lebih positif dibandingkan dengan aturan sekolah. Sekarang kamu paham karena aturan sekolah dengan yang berbeda. Nah, apa membedakannya tadi? Kalimat positifnya. Ya karena, nah berarti yang ini dilarang keluar lebih 5 menit. Nah, kemudian yang kedua, boleh jam kelas menggunakan tidak boleh. Berarti kita tidak boleh menggunakan tidak boleh. Apa bahasanya yang lebih positifnya? Apa? Dilarang cabut dalam PBM. Nah, ya. Kali ini dilarang cabut dalam PBM. Nah, bisa kita sepakati yang kedua? Nah, yang ketiga, masuk harus
menggunakan bahasa yang lebih positif, lebih bermakna. Nah, jadi kalau tidak boleh, jangan itu masih menggunakan bahasa yang belum positif. Berarti ini sudah positif ya Nak ya? Nah, sudah, oke, Batina yang tiga nih, oke. Berarti kesepakatan kelas kita, apa yang kita itu masuk harus tepat waktu. Kemudian tidak boleh terlambat. Asyara menggunakan terlambat. Sama dengan ini Batina, masuk harus tepat waktu. Masuk ke sini dia ya. Kita masukkan ke sini. Tidak boleh bullying. Masih menggunakan tidak boleh. Bahasa yang lebih bagusnya apa Nak? Nah, dilarang. Dilarang membuli. Nah, terus apa lagi? Selalu baca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini sudah menggunakan kalimat positif? Sudah. Nah, berarti yang selalu membaca. Siapa ini yang membuat Nak? Bagus ini Nak, bagus sekali. Baca doa dan sesudah belajar. Bagus sekali. Siapa yang kata-kata ini Nak? Bagus ini Nak. Berarti keyakinan kelasnya sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Ya. Yang berikutnya, rambut yang rapi, baju yang rapi, izin bergantian. Bahasanya ini yang satu dengan dua ini bisa dikatakan disiplin berpakaian. Nah, bagusnya apa kata-katanya? Disiplin berpakaian, ya, dan apa ini? Kalau rambut ini kan apa ini Nak? Penampilan. Nah, berarti disiplin berpakaian dan berpenampilan. Oke, berikutnya banyak ya Naya. Memakai pakaian rapi, masuk ke sini ya Naya. Kemudian izin selama 5 menit masuk ke sini ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu sudah menggunakan positif. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang berbeda. Pakaian rapi masuk ke situ. Tidak boleh datang terlambat masuk ke sini. Bukan tepat waktu masuk ke sini. Berarti oke. Nanti ya. Tidak boleh izin keluar dari 5 menit. Izin keluar ke isi boleh ke sini, masuk ke sini. Oke. Wajib berdoa pagi sudah ya Naya. Tidak boleh terlambat, tidak boleh cabut, berpakaian harus rapi. Menggunakan pakaian rapi, berarti tidak boleh terlambat. Berarti terlambat. Terlambat ada tadi. Berarti tidak boleh terlambat. Bahasa yang positifnya apa? Berarti datang tepat waktu. Oh ya, datang tepat waktu. Oke, ini. Berarti, tapi masih ada menggunakan waktu tidak bolehnya Nak ya. Kemudian tidak boleh cabut, tidak boleh terlambat. Berarti sama ini ya. Berarti kita gunakan bahasa yang lebih. Jarang keluar lebih dari 5 menit. Kita sepakati ini ya Naya selama 1 semester ya Naya. Tidak boleh terlambat ke sekolah, masuk ke yang ini ya. Kata waktu memberikan tugas pada guru. Ini nomor 1 maksudnya ya.
Ini masuk kemana nih? Ini Masuk masuk ke Itu waktu dulu. ini etika kan nih? Moral. Etika berbicara ya nak ya. Berarti apa bahasanya nak yang bagusnya? Etika berbicaranya tuh. Nah, berkata sopan ya nak ya. Nah, bisa? Bisa kita sepakati itu nak? Berarti selama 1 semester. Pamannya sama kita di nak? Capulnya kan? Kamu. Nah, izin keluar harus bergantian. Itu masuk ke disiplin. Dilarang keluar yang banyak ya. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Masuk ke mana yang terlambat? Oke, nah. Berarti jangan gunakan kata tidak boleh ya. Saling menghargai sesama masuk lagi. Saling menghormati sesama teman sejauh sekelas. Nah, itu masuk apa nih? Masuk ke mana? Bukan, kita sendiri tuh. Berarti saling menghargai. Oke, saling menghargai. Mengumpulkan tugas tepat waktu masih di sini ya, tidak diizinkan laki-laki yang berambut panjang tidak diizinkan untuk bermain. Nah, ini masuk ke disiplin berpakaian dan berpenampilan. Nah, rambut rapi, baju seragam, kemudian ini disiplin berpakaian. Kemudian tidak boleh berisik. Nah, berisik apa tuh? Tidak bersuara ya saya. Apa bahasanya? Apa itu bahasa yang lebih positifnya kan? Apa yang bahasa yang positifnya? Dilarang meribut. Berarti ada yang satu lagi tidak boleh terlambat. Ini masuk ke Nah, ini bisa kita sepakati ada 10 keyakinan kelas yang Ananda buat bisa kamu sepakati dalam satu keyakinan. Ini tidak ada yang terlambat. Ya, tidak ada yang terlambat. Kemudian keluarnya tidak boleh lebih dari 5 menit. Kemudian tidak boleh dilarang cabut dalam PBM. Ada yang cabut enak? Ada yang cabut nilai? Untuk kedepannya nggak ada cabut lagi ya. Kemudian dilarang membuli. Dilarang membuli. Pasti ada yang membuli di sini? Ada. Selalu membaca doa dan sebelum sudah belajar kita lakukan ya. Sebelum pakaian bisa. Seperti yang seperti awal-awal ibu bilang yang nanya, kamu sebelum masuk ke kelas harus rapikan dulu kalau belajar sama ibu. Masih ingat? Masih bisa kita gunakan ini ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Kenapa masih ada tugas-tugas yang terkecil? Nanti insya Allah ke depannya kamu berusaha lagi ya. Kemudian berkata sopan, ada juga yang baca cari psikolog. Untuk ke depannya tidak ada lagi yang berkata kotor. Kemudian saling menghargai, lain menghargai orang lain. Mentang-mentang anggota DPR ayah awal. Kawan-kawan yang orang biasa. Baik, saling menghargai karena kita sesama manusia itu, baik itu apalagi agama Islam yang tidak ada yang perbedaan. Yang namanya agama Islam tidak ada yang membedakan. Apalagi kita orang Minang. Orang Minang tidak ada yang membeda-bedakan antara Anusianu dengan sukunya ini, kaunya orang Islam, kaunya orang ini tidak ada. Kita saling menghargai sesama. Bisa dipahami ya? Kemudian dilarang meribut di dalam kelas. Nah, ini yang paling salah satunya yang diterapkan untuk kedepannya ya. Karena di dalam TPM nampak itu masih meribut. Ya,
masih menyebut karena itu kedepannya tidak ada lagi yang menggunakan yang namanya yang menyebut. Nah, bisa nggak kamu membedakan ini aturan sekolah, yang ini aturan sekolah atau aturan kelas atau yang ini? Yang kamu buat ini? Yang kamu buat ini maksud apa ini tadi? Aturan yang kamu buat itu adalah aturan. Yang kamu buat itu tidak salah, benar semuanya, tetapi hanya menggunakan bahasa yang lebih positif lagi. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di mana ibu ingin menyadarkan Ananda dalam diri Ananda itu apa nilai-nilai kebaikan itu sebenarnya. Nah, lagi-lagi yang kesempatan kelas kita ini dengan meskipun menggunakan bahasa yang lebih positif. Bisa dipahami untuk 6 bulan ke depan, kan? Bisa dipegang janjinya? Bisa. Nah, ibu harap kalian foto ini, kalian hayati nanti untuk kedepannya nggak ada lagi kesalahan-kesalahan yang kalau seandainya melakukan kesalahan bagaimana? Sanksi. Ibu nggak mau mengasih sanksi. Ibu kembalikan ke keyakinan kelas. Ibu kembalikan ke keyakinan kelas kamu. Sanksinya nanti ibu akan sadarkan kamu. Sanksinya kalau sanksi itu nanti ibu nggak mau menghukum atau memberikan sanksi. Kesadaran kamu bagaimana kamu melakukannya. Bisa? 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 Nah, silakan foto. Bisa kalian menonton, ya? Oke, kalau seperti itu sudah sudah cukup dengan keyakinan kelas ini sudah cukup kita sepakati ya Naya untuk 6 bulan ke depan. Ya Bu. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna Sawa dari kelas E4. Setelah saya dan rekan saya berdiskusi bersama Bu Deria tentang keyakinan kelas, saya dan rekan saya menjadi tahu bahwa peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Dan insya Allah saya dan rekan saya akan merealisasikan dan menaati keyakinan yang sudah kami buat bersama-sama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Deria yang sudah memberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas yang ada di kelas. Terima kasih Bu Deria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Angelina, saya dari 10 kelas 4. Setelah berdiskusi dengan Ibu Deria, saya dan teman-teman mengerti bahwasannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Dan insya Allah kedepannya saya dan teman-teman akan menaati dan merealisasikan yang telah peraturan kelas yang telah kami susun bersama Ibu Deria. Terima kasih kepada Ibu Deria yang sudah membantu kami menyusun keyakinan kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya jugalah kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini di SMA Negeri 1 5 Koto Timur. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamparan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 5 Koto Timur, yang terhormat Ibu Wakil SMA Negeri 1 5 Koto Timur, seterusnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan presentasi kami sebagai wujud aksi nyata kami sebagai guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang al-mukadimah salam, langsung saja kepada acara yang kita tuju, yaitu kami minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberi arahan kepada kami sebagai guru penggerak Angkatan 10. Kepada Ibu Kepala, Ibu Yunita SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
calon guru penggerak ya, angkatan 10 yang alhamdulillah di sekolah kita ada 5 orang. Salawat beriring salam tak bersambungannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Demak Kota Timur, Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, masih salam ya? Ya. Seterusnya Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan ini dalam rangka kita menyaksikan bersama aksi nyata yang dilakukan oleh kawan-kawan dan calon guru penggerak. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini bersama yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan. Saya sebagai pimpinan sangat bersyukur karena sekolah kita tidak hanya 1-2 orang, tetapi kita memiliki calon guru penggerak 3 orang. Kita doakan ke depan perjalanan di kelas kawan-kawan itu berjalan dengan lancar, karena tujuan dari guru penggerak ini tidak lain tidak bukan kita bersama ingin memperbaiki pendidikan yang ada di negara kita ini. Jadi paradigma yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang semestinya dengan tuntutan zaman yang ada sekarang, kita berharap melalui guru penggerak paradigma itu berubah. Selama ini yang jadi pionnya di kelas itu kan guru. Dengan adanya pelatihan guru penggerak sekarang bergeser, harus kita geser, yang menjadi pionnya itu ya siswa. Kegiatan itu berpusat kepada siswa. Jadi saya berharap kawan-kawan dalam pelatihan dalam diklat lebih kurang 6 bulan ya, semoga membuahkan hasil dan bisa membawa perubahan perbaikan pendidikan kita yang akan datang. Selamat melanjutkan kegiatan, karena saya minta maaf mungkin saya sering tidak bisa mengikuti secara utuh kegiatan sebelumnya, hanya bisa kadang melihat karena memang dempet dengan kegiatan-kegiatan lain. Pada hari ini pun saya mohon maaf karena tidak bisa bergabung sampai akhir, karena sekarang harus berangkat ke dinas pendidikan, ke cabang dinas, karena ada rapat yang harus diikuti. Jadi sekali lagi harapan saya sebagai pimpinan, semoga Bapak Ibu mengikuti diklat ini dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik, betul-betul bisa mengubah paradigma berpikir, karena kita berharap anak-anak kita di sini dapat imbas. Gak apa-apa sekolah kita jauh di dalam di pusat kecamatan, tetapi kalau bisa isinya ya kota. Ya, kalau tak salah di Kabupaten Padang Pariaman yang terbanyak kita angkatan ini. Ya 5 orang ya, 5 orang guru penggerak. Mudah-mudahan yang 5 ini mampu mengubah paradigma kawan-kawan yang ada di sini. Jadi ke kawan dulu, kawan guru dulu, baru nanti ke anak. Karena kalau yang 5 itu saja bergerak, pasti sulit untuk mengubah keadaan. Harapan kita akan ada perbaikan pendidikan ke depannya juga mustahil. Tetapi ketika kawan bisa mengimbaskan ke kawan lain, paradigma kita sudah beriringan, kita gampang untuk ke anaknya. Keinginan kita yang semuanya berpusat pada siswa, insya Allah bisa tercapai. Dan melalui kegiatan tersebut, harapan untuk perbaikan pendidikan di negara kita secara umum, di sekolah kita secara khusus, insya Allah bisa diwujudkan. Terakhir, selamat melanjutkan kegiatan. Mohon maaf tidak bisa bergabung sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Amin. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yunita SPD MPD yang telah memberikan arahan untuk kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah datang menghadiri tentang penyampaian saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 15 Kota Timur yang berhubung tadi ada kegiatan, beliau keluar. Nah, sekarang kita langsung saja ya Bapak Ibu tentang pemahaman penyampaian yang akan saya lakukan. Nah, sebelum penyampaian saya lakukan, kita sedikit ice breaking ya Mas ya Bapak Ibu. Karena berhubung ini hari siang, cuaca agak panas, kita ice breaking sebentar. Boleh berdiri Bapak Ibu? Baiklah, Bapak Ibu harus cukup mendengarkan perintah saya. Kita tepuk-tepuk saja, tepuk-tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau tepuk pagi satu kali, tepuk tepuk siang itu 2 kali tepuknya ya Bapak Ibu, dan tepuk kalau malam saya bilang tepuknya tidak sepertinya setengah aja, kalau bunyi ya Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, ini untuk konsentrasi sebelum kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada yang belum bunyi, berarti masih ada yang belum konsentrasi. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk siang. Nah, salah tepuk siang berapa kali tadi Bapak Ibu? 2. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Oke, kita samain lagi Bapak Ibu ya. Tepuk pagi, tepuk malam. Oke, sepertinya sudah konsentrasi Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau sudah memakan waktu silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang positivity dari budaya positif. Yang pertama di situ ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, yang kita bahas satu dulu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah tahu kan Bapak Ibu? Apa aja Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila? Gotong royong, sekali berdiri, mandiri, kreatif, berkelindahan gambar, kemudian bernalar berpikir. Ya, kalau Bapak Ibu kita sudah memakai kurikulum beda, mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu apa aja profil pelajar Pancasila. Baiklah, yang berikutnya yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, itu ilustrasi ya Bapak Ibu, coba diperhatikan ke depan. Yang pertama itu ada ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, yang keempat ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sampai di situ paham Bapak Ibu? Paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham? Nah, baik, baru kita masuk ke mengubah paradigma baru yaitu stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, coba dilihat di yang pertama yang Bapak Ibu stimulus respon, yaitu yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau yang stimulus responnya. Yang di kolom teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang-orang yang berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
teori kontra yang lebih luasnya Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jikalau di teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah benar? Apakah benar teori kontrol itu Bapak Ibu? Benar. Karena yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, maksudnya gimana itu Bapak Ibu? Berarti siswa tidak ada yang salah, selalu benar. Tidak ada yang yang bodoh. Berarti semua siswa itu memiliki kelebihan masing-masing. Oke. Nah, kita masuk ke disiplin positif itu. Nah, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu, apa menurut Bapak, apa disiplin itu menurut Bapak Ibu apa? Disiplin itu, kata disiplin itu apa? Kesadaran, kepatuhan. Berarti disiplin itu dari diri kah atau dari orang lain? Dari diri. Berarti baik itu dari diri dan dari kita ataupun baik itu dari dalam ataupun aturan yang sudah ada. Itu yang namanya disiplin. Misalnya di sekolah kan kita punya aturan, peraturan kan Bapak Ibu. Nah, itu di salah satu masuk ke kategori yang namanya disiplin. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berarti tujuan kita apa tadi Bapak Ibu? Kita ingin memiliki yang namanya siswa yang berdisiplin pada dirinya sendiri, menyadarkan diri mereka sendiri dengan berdisiplin itu. Oke, berarti yang selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu diperhatikan ke depan, itu kan ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu yang pertama Proklamasi Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berintegritas. Yang terjawab Bapak Ibu. Kemudian ada Ibu Primary Years Program namanya atau PP. Apa isinya? Yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, kita lihat dari life skill-nya, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Sampai di sana materinya kurang paham Bapak Ibu? Nah, lalu kita masuk kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti membutuhkan sesuatu kan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apa sih kebutuhan manusia sesungguhnya? Kesenangan. Apalagi Bapak Ibu? Kebahagiaan. Apalagi kalau kebebasan, kebutuhan manusia apalagi Bapak Ibu? Kasih sayang dan apa tadi?
bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kita butuh itu kan Bapak Ibu? Nah, kalau kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, juga sama dengan siswa kita juga membutuhkan itu bagi Bapak Ibu. Nah, sehingga kita di kurikulum Merdeka ini kita lebih memfokuskan siswa kita itu untuk merdeka. Apa tadi merdeka? Memberikan kebebasan kepada siswa. Ya, di mana sama-sama kita ketahui tentang Ki Hajar Dewantara mengatakan kalau siswa itu peserta didik itu bagaimana Bapak Ibu tahu nggak? Ki Hajar Dewantara bilang apa? Kalau siswa itu yang dibutuhkan itu apa? Dituntut. Ya, dari contoh dituntut kan Bapak Ibu, kita sebagai guru hanya menuntut. Oke. Nah, masuk kita lagi ke motivasi perilaku manusia. Nah, coba dilihat ya Bapak Ibu, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kemudian motivasi intrinsik itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Yang ketiga baru masuk ke motivasi intrinsik atau dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sana paham Bapak Ibu? Oke, nah kita baru melihat ya Bapak Ibu. Nah, ada 3 posisi diri itu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu apa? Kemudian yang pertama yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, itu hukuman. Bisa nggak Bapak Ibu mencontohkan kalau contoh hukuman itu apa? Ketika anak terlambat disuruh berlari keliling lapangan. Nah, berarti itu adalah contoh hukuman. Di saat anak terlambat lalu kita suruh ke lapangan. Apa itu bentuk fisik ya Bapak Ibu ya? Nah, ya langsung kita diberi hukuman secara keras. Nah, contohnya itu. Kasih datanya secara tiba-tiba, langsung saja kita kasih lari ke lapangan ya Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Yang berikutnya yaitu berupa hukuman fisik atau psikis tadi yang dicontohkan oleh Ibu Salma tadi. Itu contohnya yaitu berupa hukuman yang bersifat fisik. Disuruhlah anak itu lari ke lapangan berapa kali atau berapa putaran ya Bapak Ibu. Nah, baru kita masuk ke konsekuensi. Yang pertama terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Bapak Ibu tahu apa itu memonitor murid? Contohnya bisa nggak? Kalian tahu Bapak Ibu? Contohnya mengawasi murid, selalu tidak memberikan kebebasan ya Bapak. Nah, apalagi contohnya memonitor murid ini. Membatasi muridnya. Misalnya contohnya seperti apa Bapak Ibu? Bisa mencontohkan Bapak Ibu ini? Misalnya siswa itu mau menunjukkan lebih banyak menjawab, tapi dibatasi oleh Iya, bisa jadi gitu. Karena terlalu diatur oleh gurunya ya. Nah, padahal siswa ingin menolong bakat lainnya atau ingin menambahkan yang lainnya. Oke, baik. Nah, sepertinya yang kedua udah mulai paham. Yang ketiga tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nah, yang mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, berarti ada kesempatan kan Bapak Ibu? Kita berilah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak langsung menghukum. Kita beri solusi apa? Kita carikan solusinya dulu. Kita sadarkan mereka dulu. Nah, yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, contohnya apa itu Bapak Ibu? Kita kolaboratif loh, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Apakah perlu kita berdiskusi dengan siswa Bapak Ibu? Perlu. Kita
tahu kenapa mereka membuat, kemudian baru kita carikan solusinya. Nah, dari yang kelima, coba dilihat di depan Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi posisi kita itu ada 5. Nah, Ibu saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu di posisi mana selama ini dengan siswa? Ada sebagai teman, Sebagai teman, manajer, ada juga sekali sebagai pembuku. Nah, 5 posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Nah, sudah Ibu rasakan apa yang selama ini yang terjadi itu Ibu yang mengalami dengan siswa. Nah, kata Ibu Salma tadi ada juga sekali-sekali jadi pembuku. Kata Bu Lili tadi ada manajer dan teman. Nah, yang 5 ini tidak bisa dipungkiri karena dalam posisi kita sebagai guru akan ada kekhilafan ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat satu-satu dulu Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita ambil kasus 1. Yang pertama kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, coba dilihat contoh dari Perbuku. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contohnya. Itu adalah masuk ke kategori Perbuku. Nah, guru yang Perbuku berarti. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kata-katanya ada berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu adalah kata-kata yang kedua. Itu contohnya yaitu membuat merasa bersalah. Bisa ya bapak ibu membedakan yang Perbuku dan membuat merasa bersalah itu? Bisa. Nah, berikut baru sebagai teman. Nah, coba dilihat. Ini kita ambil contohnya yang tidak beratribut tadi ya bapak ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini. Nah, itu adalah posisi kontrol guru yang sebagai teman. Nah, jadi agak akrab kalau seperti itu agak akrab ya bapak ibu meminta tolong. Nah, minta tolongnya. Kemudian pemantau, kami pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya ke kooperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah posisi kontrol pemantau. Nah, kemudian baru manajer. Kita lihat manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu adalah posisi guru di mana? Sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu selama ini apakah sudah benar yang Bapak Ibu lakukan terhadap guru? Terhadap siswa? Masih belum. Mana bagusnya kayak 5 ini seharusnya yang mana yang lebih tepatnya? Manajer. Kita manajer itu sebagai contohnya kalau bahasa sederhananya apa itu Bapak Ibu? Manajer. Sebagai apa itu? Pengelola. Kita mengelola menuntun ya Bapak Ibu. Kita menjadi menuntun ya. Nah, oke. Nah, nih ada saya ingin mengasih pertanyaan. Bapak Ibu jawab boleh. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa itu? Bukan membuat merasa salah. Coba lihat dulu Bapak Ibu. Ya, benar sekali. Berarti Bapak Ibu ini sudah menguasai dan paham sama juga ya. Yang kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk ke mana itu? Ada pemantau, ada posisi merasa bersalah, dan hukum. Kemudian masuk teman, manajer, kemana? Pemantau. Coba lihat. Dan hukum.
Ibu? Manajer. Nah, berarti Bu ini tadi udah paham tadi dengan contoh yang saya buat tadi ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya. Teman. Ya, teman. Ya, lihat dulu ya Bapak Ibu. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi. Ini masuk ke mana ya? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu apa contohnya? Teman tahu. Nah, lagi. Pemuku. Nah, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Pemantau. Ini ekornya paham Bu ini. Oke, lanjut. Nah, baru kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kalau bahasanya boleh dikatakan pernah nggak Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas di kelas? Pernah. Dalam bentuk apa? Diskusi bersama siswa. Untuk membuat ide. Kemudian apa lagi? Kalau bahasanya apa tuh? Kalau keyakinan kelas itu lebih gimana ya? Kepercayaan. Yang membuat kesepakatan kelas. Kalau bahasanya ya, sekarang keyakinan kelas ini lebih dipositifkan lagi. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, nanti kita akan apa bedanya Bapak Ibu? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu gimana? Bagaimana? Nah, lihat dulu dari pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, yang kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti semua warga sekolah itu kita gunakan. Kalau warga sekolah itu apa? Siapa saja Bapak Ibu? Mau tahu? Rekan guru, siswa, pimpinan atau kepala sekolah, apa lagi? Pegawai, komite, penjaga sekolah, satpam, dan masyarakat lingkungan, dekat lingkungan. Itu masuk ke warga sekolah. Nah, berarti sekarang kita harus lihat dulu segitiga restitusi kita. Yang pertama yaitu suatu proses dialognya yang dijalankan guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Coba dilihat. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, coba kita lihat. Nah, coba lihat dulu menstabilkan identitas itu apa aja. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contohnya berbuat salah kata-katanya. Menstabilkan identitas itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah. Kemudian kamu berhak merasa benar. Itu adalah menstabilkan identitas. Kata-katanya. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan yang namanya penyelesaian masalah dengan siswa? Pasti pernah ya Bapak Ibu, karena mungkin jadi wali kelas ya Bapak Ibu, pasti ada siswa kita yang bermasalah. Kita stabilkan dulu misalnya dari kasusnya satu misalnya yang tidak keluar bajunya misalnya, bukan yang keluar bajunya. Nah, kita pasti kita tanya dulu, kita stabilkan dulu, kita tanyakan. Nah, berbuat salah itu wajar, kita berikan penguatan. Nah, kemudian baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang bahasanya yaitu kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu melakukan karena membutuhkan sesuatu yang penting, iya kan? Nah, itu adalah bahasa guru yang dimana di posisi validasi tindakan yang salah. Tadi kita menyadarkan siswa sehingga siswa sadar. Kita baru masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, nah kita tanya di dalam posisi peraturan Bapak Ibu itu ke kalian Bapak Ibu tanya, apa keyakinan kelasmu? Apakah masih ingat? Misalnya. Kemudian apa nilai-nilai yang sudah disepakati bersama? Apakah masih ingat? Misalnya namanya Nita. Nah, misalnya kita contoh misalnya Nita. Nita, apakah kamu tahu atau
mendengar berita lihat anak SD terbakar itu apa yang kurang? Pemantauan. Ya, siapa yang memantau siapa guru. Nah, itu cuma yang memantau. Jadi kita pakai bisa, tetapi bagusnya itu ke media. Maka boleh. Nah, sebagai teman juga boleh. Apalagi kita tidak bisa memungkiri siswa SMA itu rata-rata hampir sama dengan sebaya dengan kita ya Bapak Ibu sudah mulai dewasa. Nah, kalau kita ambil misal kita tidak posisikan sebagai teman, ada kan kasus yang siswanya membangkang. Nah, kalau kita posisikan siswanya serta kita dengan siswa itu sebagai teman, akan lebih dekat hubungan kita ya dengan siswa ya Bapak Ibu. Nah, yang jangan itu tentu saja lah Bapak Ibu, menghukum dengan pembuat merasa bersalah ya. Kalau yang menurut UUP ini berarti ada dua yang tidak boleh dilakukan, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu minder sama Bapak Ibu. Jadi merasa bersalah dengan APD. APD ini sudah mulai dong contohnya. Oke, bagus. Ada yang lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tidak Ibu. Tidak? Paham Ibu. Paham semuanya Bapak Ibu? Paham. Oke. Kalau seperti itu saya cukupkan saja sampai di sini. Kalau tidak sudah paham, berarti tidak ada lagi tambahan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir dan bagaimana pemahaman ini Bapak Ibu sudah mulai berubah ya Bapak Ibu nanti untuk kedepannya ya Bapak Ibu. Nah, saya berharap itu dari pemahaman penyampaian saya ini yang akan kedepannya Bapak Ibu ada apa namanya itu bukan introspeksi diri ya, tapi untuk belajar lebih bukan belajar. Kalau bahasanya apa itu Bapak Ibu? Kalau belajar tuh dapat menyerapkannya di secara konsisten di kelas. Bisa kita sama-sama Bapak Ibu untuk menyerapkan tentang posisi 5 guru tadi Bapak Ibu atau eksekutif? Bisa. Insya Allah bisa. Oke, kalau seperti itu sudah saya cukupkan saja sampai di sana. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Rizal. Saya adalah seorang guru di SMA 15 Kota Timur. Saya adalah rekan guru dari Ibu Deria dan saya telah mendengarkan penyampaian disampaikan oleh Ibu Deria tadi terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Apa yang disampaikan Ibu Deria tadi membuat saya menjadi lebih paham tentang budaya positif, bahwa dalam budaya positif itu ada 3 unsur yang perlu diketahui. Yang pertama, penciptaan lingkungan positif. Yang kedua adalah penerapan disiplin positif, dan yang ketiga penerapan segitiga resolusi dalam mengatasi persoalan siswa berkaitan dengan disiplin. Demikianlah ulasan saya terkait dengan penyampaian Bu Deria. Semoga ini lebih bermanfaat bagi saya dan guru-guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.